Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semuanya? Semuanya sehat? Puji Tuhan, Ibu lihat kalian semuanya sehat, semuanya sukacita. Ayo, siapa yang sudah mandi? Yang sudah sarapan? Oh, semuanya sudah siap, semua sudah mandi dan semuanya sudah sarapan. Ayo, siapa kalian yang pernah naik kereta? Semuanya pernah ya naik kereta? Sekarang Ibu mau ngajak kalian naik kereta ke sekolah minggu. Semuanya siap? Semuanya mau? Kalau semuanya mau, kalian semua berdiri. Kita akan bersama-sama ke sekolah minggu naik kereta. Kita akan menyanyikan pujian Kereta Apiku Menuju Sekolah Minggu. Semua sudah siap? Ayo kita nyanyikan bersama-sama Kereta Apiku Menuju Sekolah Minggu. Kita sudah sampai di sekolah minggu. Nah, anak-anak, sekarang semuanya duduk yang manis. Kita akan mulai sekolah minggu pagi ini. Kita akan mulai dengan berdoa. Semua duduk yang manis. Kita lipat tangannya. Kita tutup matanya. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah pimpin kami di sepanjang perjalanan tidur kami. Kami dapat bangun dengan sehat, dengan segar bugar, dan kami dapat mengikuti sekolah minggu di pagi hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Lestari. Pimpin Ibu Sri untuk dapat memberitakan firman-Mu dan juga pimpin kami untuk kami dapat mendengarkan dengan baik dan kami dapat melakukan apa yang Tuhan firmankan dan ajarkan kepada kami. Pimpin kami Tuhan dalam sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Semua sudah siap? Ibu juga sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang manis. Kita pasang telinga kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan Ibu Sri, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bu Asti yang sudah memimpin kita dalam pujian. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Sri akan mengajak kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah siap? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah tiba pada saat kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan, ajar kami untuk melakukannya. Berkati Ibu Sri yang akan bercerita dan berkati kami semua yang akan mendengarkan
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak, hari ini Ibu Sri akan bercerita tentang firman Tuhan. Anak-anak sudah siap semua ya? Nah, pada pagi hari ini Ibu Sri akan mengingatkan kembali tentang cerita Alkitab di minggu-minggu yang lalu ya. Di minggu-minggu yang lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang penciptaan semesta alam atau penciptaan seluruh dunia. Nah, anak-anak, Ibu Sri akan melanjutkan. Silakan mendengarkan dengan baik. Ibu Sri percaya kalian sudah duduk dengan manis dan siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, Ibu Sri akan melanjutkan dengan share screen ya. Judul cerita hari ini adalah Allah mengkhususkan hari Sabat. Nah, anak-anak pasti tahu ya, pada minggu yang lalu, seperti yang Ibu tadi sudah ceritakan, bahwa Allah sudah menciptakan alam semesta ini. Masih ingat nggak? Hari pertama menciptakan apa, hari kedua menciptakan apa, sampai ke hari ke-6 ya. Ibu Sri akan mengingatkan kembali apa saja yang sudah Tuhan ciptakan. Nah, hari pertama Allah itu memisahkan terang dan gelap. Nah, terang dinamai siang dan gelap dinamai dengan malam. Nah, itu hari yang pertama. Hari yang kedua, Allah membuat cakrawala anak-anak. Nah, dalam cakrawala ini Allah memisahkan antara air yang di atas dengan air yang ada di bawah. Jadilah cakrawala. Nah, pada hari yang ketiga, Allah mengumpulkan air yang ada di lautan dan memisahkan dengan air yang ada di daratan. Jadi Allah mengumpulkan air-air itu menjadi satu dan menjadi lautan. Dan yang tidak ada air itu disebut dengan daratan. Selain itu, Allah juga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan seperti pohon mangga, pohon belimbing, rumput, dan segala tanaman yang ada di daratan. Nah, itu pada hari yang ketiga. Nah, sekarang pada hari yang keempat, Allah menciptakan matahari, bintang, bulan. Nah, matahari diberikan pada siang hari, sedangkan bulan dan bintang-bintang untuk menyinari malam hari. Itu pada hari yang keempat. Nah, pada hari yang kelima, Allah menciptakan burung-burung yang terbang-terbang di udara dan binatang-binatang yang ada di air. Nah, pada hari yang keenam, Allah menciptakan binatang-binatang daratan, dan yang terakhir Allah menciptakan juga manusia yang serupa dengan gambar Allah. Nah, dari 6 hari ini, apakah kira-kira Allah capek ya? Nah, pada hari yang ketujuh, apa yang diciptakan Allah? Apakah Allah menciptakan lagi? Oh, tidak anak-anak. Pada hari yang ketujuh, Allah beristirahat dan Dia memberkati hari yang ketujuh, mengkuduskan hari yang ketujuh. Nah, di sini apakah Allah beristirahat itu karena capek? Kalau kita
Bisa jadi anak-anak ya, kita kalau papa mama bekerja atau kita setiap hari belajar, kalau sekarang kita belajar di rumah dengan online, mungkin anak-anak akan capek, aduh capek, udah harian, udah seminggu aku belajar, atau papa mama, udah seminggu aku bekerja, aku capek. Tapi apakah Allah capek? Kok Allah beristirahat? Tidak, anak-anak. Allah memberikan hari yang ketujuh ini untuk kita supaya diberi kesempatan untuk kita beristirahat supaya kita bisa tenang. Nah, ketika istirahat itu apa yang kita lakukan? Nah, ini sebelum kita lanjutkan, kita akan membaca firman Tuhan dari Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Nih, kita baca sama-sama ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi Allah sudah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya 6 hari lamanya ya. Nah, pada hari yang ketujuh Allah berhenti, stop, tidak menciptakan lagi. Lalu apa yang dilakukan Allah? Allah memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, sekarang tugas kita anak-anak ketika kita sudah mendapatkan hari yang ketujuh, ketika kita sudah 6 hari bekerja, sudah seperti Allah 6 hari sudah menciptakan, dan kita sudah mendapatkan 6 hari untuk bekerja. Nah, pada hari yang ketujuh apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus beribadah. Kita harus beribadah. Apa yang dilakukan ketika beribadah? Nah, kita beribadah gimana? Nah, kita pergi ke gereja. Tapi kalau sekarang kita bisa nggak kita ke gedung gereja di Jalan Merdeka? Nggak bisa, anak-anak. Kita bisa beribadah di mana saja, termasuk kita beribadah di rumah atau di sekolah minggu bersama dengan keluarga, dengan papa mama, dengan kakek nenek. Kita bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga. Nah, di dalam ibadah ini apa yang kita lakukan? Kita membaca firman Tuhan, seperti sekarang kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, lalu kita berdoa. Nah, di sana kita beribadah dan menguduskan hari Sabat, karena hari Sabat adalah hari yang dikhususkan oleh Tuhan supaya kita bisa beribadah. Dalam ibadah ini apa yang kita lakukan? Kita memuliakan nama Tuhan. Kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Nah, selain beribadah, kalau anak-anak sudah selesai beribadah atau selesai sekolah minggu hari ini, nah, apa yang boleh kita lakukan? Nah, kita boleh apa anak-anak? Nah, kita bisa beristirahat.
Seperti Tuhan juga beristirahat, walaupun Tuhan tidak capek, tapi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita beristirahat. Kita memberikan kesempatan kepada kita untuk beristirahat. Nah, misalnya, ya kita dengan berekreasi bersama-sama dengan keluarga, misalnya pergi ke taman, dengan papa mama, dengan saudara-saudara, dengan kakak atau adik. Nah, atau kalau sekarang kita nggak bisa ke taman, nah kita bisa bermain bersama keluarga di rumah. Atau juga bisa kita, kita ada kebun sedikit, kita pesta di taman. Nah, itu cara kita beristirahat. Cara kita bisa beristirahat dengan tenang itu adalah cara yang diberikan kepada Allah untuk semua orang yang percaya kepada Allah supaya dia bisa beribadah dan beristirahat. Itulah hari yang ketujuh atau hari Sabat, atau kita bisa bilang ada hari Minggu. Ada lagunya loh. Anak-anak, kita akan kita akan di dalam ada hari Senin, ada hari Selasa, ada hari Rabu, ada hari Kamis, ada hari Jumat, ada hari Sabtu, dan ada hari Minggu. Nah, di hari Minggu yang ini kita bisa beribadah dan beristirahat seperti yang Tuhan siapkan untuk kita semua. Nah, sebelum kita berpisah, kita akan menghafalkan satu ayat, yaitu Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, jadi ketika kita sudah masuk hari Sabat atau pada hari Minggu, kita harus ingat, kita harus beribadah, dan kita kalau sudah ibadah kita boleh beristirahat supaya nanti ketika hari Senin anak-anak sudah sekolah lagi, anak-anak punya waktu, punya badan yang lebih segar, lebih bugar, lebih semangat untuk mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawab anak-anak. Ada yang sekolah, ada yang mengerjakan les, atau kegiatan-kegiatan lain dengan bersemangat karena kita sudah beristirahat, kita sudah les, kita sudah kita sudah beribadah. Nah, itulah cara Tuhan untuk memberikan kepada kita istirahat dan beribadah, kesempatan untuk beribadah. Nah, oke anak-anak, ingat ya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, Ibu Sri selalu ingatkan lagi ya, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan ya, yaitu 5M. Yang pertama, harus mencuci tangan, sering-sering mencuci tangan. Yang kedua, harus memakai masker. Yang ketiga, anak-anak harus menjaga jarak. Kalau duduk dengan temannya nggak boleh deket-deketan. Kemudian menjauhi kerumunan, nggak boleh terlalu sering-sering pergi ke pasar atau ke mall, nggak usah dulu. Kemudian harus tinggal di rumah atau membatasi mobilitas, tidak boleh pergi-pergi dulu, diam di rumah dulu, supaya kita bisa mencegah penularan penyakit COVID-19 dan kita tetap terjaga dengan sehat dan kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan kita dari rumah, belajar pun dengan online, ibadah pun dengan online. Oke anak-anak, itu pesan dari Ibu Sri.
Nah, terima kasih. Ibu Sri akan kembalikan kepada Ibu Asti. Silahkan Ibu Asti untuk menutup doa. Terima kasih Ibu Sri, firman yang indah di pagi hari ini. Anak-anak, sekarang kita semua berdiri. Kita akan bersama-sama belajar menyanyikan lagu Hari Minggu, Hari yang Mulia. Nanti kalau kita sudah menyanyikan, anak-anak bisa bernyanyi lagi bersama papa atau mama. Sekarang kita bersama-sama yuk belajar bernyanyi lagu Hari Minggu, Hari yang Mulia. Suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Sebelum kita akhiri sekolah minggu ini, kita akan kembali berdoa. Semua duduk yang manis. Kita akan lipat tangannya. Kita akan tundukkan kepala. Kita tutup matanya. Kita akan mulai berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan telah pimpin sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih juga Tuhan dengan firman yang telah Tuhan sampaikan kepada kami melalui Ibu Sri. Pimpin kami Tuhan untuk kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami juga Tuhan untuk kami selalu mengucap syukur. Tuhan selalu berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami kekuatan, dan juga Tuhan berikan kami semangat. Pimpin kami Tuhan di dalam kehidupan kami hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.